Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kembali lagi IPISO kehadiran Bapak Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Pentanegara, yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu bedah kinerja Bupati Jeneponto dan Bupati Bantaeng. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Direktur. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, untuk mempersingkat waktu, kami langsung membedah bersama Pak Direktur Lensa Indonesia. Pak Direktur, seperti apa kita melihat kinerja Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar Karenindra? Tentunya indikatornya adalah perbedaannya dengan Raja Milo pendahulunya. Apa perubahan-perubahan signifikan yang kita lihat di Jeneponto terkait stabilitas politik, tata ruang kota, dan kebijakan-kebijakannya tentunya Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah. Pak Dir yang saya hormati dan sahabat IPISO yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini. Kembali lagi kita diskusikan masalah Jeneponto. Saya kira di kawasan selatan ini, ya bupatinya ini saya melihat dia adalah bupati yang sangat sederhana. Kondisi di Jeneponto ini sebenarnya gaya politik beliau yang seperti membiarkan bola itu menggelinding terus. Dia tidak terlalu pusing dengan adanya dinamika seperti itu. Wakilnya jadi berbeda partai, itu biasa-biasa saja. Terus ada rivalitasnya dulu, berbeda partai dan sebagainya, itu biasa aja. Jadi konflik ada banyak dinamika konflik politik di sana, tetapi Pak Bupati ini membawa santai. Iya, menyikapinya saja dengan santai. Jadi sebenarnya model seperti ini menjadikan orang berkonflik, tapi tidak ada yang terlalu serius lah untuk kita. Tetap ada konflik, mengelola konflik dengan cara tetap stabilitas politik terjaga. Karena memang Jeneponto ini karakternya kan berbeda. Mungkin beliau paham sekali bahwa yang keras tidak boleh dilawan dengan keras. Ya, makanya gaya politik beliau ini gaya lemah lembut. Kayak tai chi. Iya, tapi strateginya kemungkinan ini kalaupun ada dinamika kelihatan keras perbedaan, tetapi bisa saja Pak Bupati sudah mendesain semua ini dinamika konflik yang ada di Jeneponto. Karena kalau kita melihat semakin hari semakin banyak figur dari Jeneponto ini. Ini juga kehebatannya beliau menciptakan banyak pemimpin dari Jeneponto, dan itu salah satu prestasi pemimpin, melahirkan banyak generasi betul. Pemimpin lahir dari sana. Kalau dari segi politik, saya lihat konflik banyak kelihatan, tetapi Pak Bupati mampu tetap seperti situasinya tetap stabil. Dia kan, seperti itu. Walaupun kelihatan agak rawan kan begitu.
dia santai saja, tiba-tiba wakilnya berada di partai lain, terus pindah-pindah lagi. Dan tidak mengganggu, tidak menekan. Iya. Di internal Golkar juga pernah kan sekretarisnya yang lawan dia Iya, di pernah. calon ketua, tetapi beliau santai-santai saja. Tetap sekarang dia seperti tidak ada masalah lagi gitu. Jadi sangat dewasa saya lihat ini beliau dalam urusan politik. Sangat dewasa, mungkin dia sudah, karena dia dikader oleh Golkar sehingga Orang tuanya mantan bupati. ya konflik itu sudah menjadi alat kaderisasi ya. Itu dari segi politik. Dari segi ekonomi saya kira sekarang kelihatan dari pertumbuhan ekonomi Jeneponto ini semakin saya lihat semakin membaik, semakin meningkat karena persoalan jalur transportasi. Jadi baru pada periode ini saya lihat mereka sangat terbantu oleh programnya sebenarnya Pak Nurdin Abdullah kemarin dengan program pelebaran jalan dari Bantaeng ke Jeneponto. Itu sangat berefek ke peningkatan ekonomi masyarakat. Yang selama ini Jeneponto itu seperti tidak ada ya tanda kutip kehidupan kalau kita lewat sekarang menggeliat perekonomian sepanjang Jeneponto. Terakhir lagi dalam hal tata ruang dan pertanian kemarin itu sudah beroperasi bendungan yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat Jeneponto. Ini yang sangat berefek bagi masyarakat dan ini dianggap prestasinya Pak Bupati karena di masanya. Iya, karena ini akan menjadi sejarah yang terus-menerus akan dikenang oleh masyarakat Jeneponto dengan adanya bangunan monumental ini. Walaupun bangunannya dari pusat, tetapi kan masanya beliau yang menjadikan dia ini sukses seperti itu. Dari segi ya sosial budaya, saya kira karakter yang ada di sana tetap terjaga, dan kalau dari segi prestasi saya lihat tidak ada terlalu menonjol, tetapi kelihatan juga seperti itu. Gaya politik beliau tidak terlalu mempopulerkan, tidak terlalu mengejar popularitas seperti itu. Tapi dari segi indikator politik beliau bisa 2 periode, itu berarti dia mampu mengendalikan situasi politik di Jeneponto ini. Mungkin itu pertama Pak Dir. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, terkait Kabupaten Jeneponto, Pak Direktur Lensa Indonesia Pak Sugianto Petanegara telah menggambarkan seperti apa karakter kepemimpinan seorang Iksan Iskandar Kareng Nira, sahabat dan sobat Tipiso. Baik, kalau kita melihat dari segi kebijakan publik dan strategi pembangunannya, apa perbedaan signifikan antara beliau dengan almarhum Bupati Raja Milo di mata Pak Direktur? Saya kira perbedaannya itu yang gaya kepemimpinannya saja gitu. Gaya kepemimpinan kemarin kan sebenarnya semua pemimpin itu otoriter. Tapi yang kelihatan otoriternya itu Pak Raja Milo kemarin. Dan kalau kita terlalu kelihatan otoriter itu akan melahirkan banyak front oposisi yang akan membangun sebuah kekuatan baik terselubung maupun terbuka kan begitu. Nah ini sekarang Kareng Nira ini itu tidak terlalu tidak ada yang kelihatan kalau dia otoriter. Dia santai-santai saja, bahkan termasuk bersinergi dengan lawan-lawan politiknya itu masih kelihatan juga. Masih sangat. Ya mestinya kan seperti semua
sudah banyak ini orang dekatnya yang mempersiapkan diri, anggaplah maju sebagai calon bupati tanpa, padahal dari beliau juga ada yang dia persiapkan dan sebagainya, itu tetap mengalir saja seperti itu. Jadi gayanya beliau tidak terlalu kelihatan otoriternya, sehingga tidak ada yang berusaha membangun oposisi yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahannya di sana seperti itu. Baik. Itu saja mungkin perbedaannya dari gayanya saja seperti itu. Baik, sahabat dan sobat TVSO. Lengkap sudah beliau memberikan gambaran dari strategi kebijakan publik. Memang Jeneponto kalau dilihat tidak terlalu signifikan ya, tapi memang dari segi penataan tata ruang kota dibanding periode sebelumnya lebih kelihatan saat ini ya, Pak. Termasuk apalagi pencahayaan kota lebih terasa saat ini. Baik, kita ke Kabupaten Bantaeng. Ini menarik, Pak Direktur, karena ada indikator yang sangat berat bagi Bupati Ciwang ini, Ilham Sasiken ya, atau yang lebih populer dipanggil Pak Ciwang ya. Karena sebelumnya dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng dianggap kabupaten termaju di 2018 terakhir kemarin ya. Itu di bawah kepemimpinan Bapak Nurdin Abdullah, Profesor Nurdin Abdullah. Nah, kalau kita lihat di kepemimpinan Pak Ciwang ini, Pak Ilham Sasiken ini, apa hal-hal yang berhasil dia ikuti dari Nurdin Abdullah dan yang tidak berhasil dia ikuti dari Nurdin Abdullah terkait strategi kebijakan publik, tata ruang dan stabilitas politik, Pak Direktur. Silakan, Pak Direktur. Iya, jadi Bantaeng ini saya kira sangat dinamis kondisinya, karena masyarakat akan melakukan perbandingan dengan pemimpin masa lalu seperti itu, dan itu kelihatan sangat jauh apa yang dilakukan Pak Nurdin Abdullah selama menjadi bupati dan apa yang dilakukan Pak Dr. Ilham Sasiken ini. Nah, tentu anggaplah dari segi politik infrastruktur, wah jauh, jauh tidak sampai ini karyanya Pak siapa? Pak Ilham Sa. Pak Ilham Sa ini dengan apa yang pernah dilakukan oleh Prof Nurdin. Nah, itu bahayanya itu bisa menjadi sebuah penilaian istilahnya penilaian gagal bagi pemimpin yang ada sekarang, karena tidak mampu menyamai atau menyaingi yang sebelumnya. Nah, itu dari segi infrastruktur, belum lagi dari segi penataan tata ruang. Ya, kemarin isunya Kota Bantaeng banjir, itu diisukan lagi bahwa ini sesuatu yang ada hal yang kurang terurus dengan baik seperti itu. Begitu juga masalah kebersihan di sana, yang sudah tertata dulu kebersihannya, sekarang tidak begitu berlanjut seperti itu. Nah, itu yang menurut saya ada yang menjadi pertimbangan negatif nanti bagi masyarakat ketika membandingkan apa yang dilihat secara kasat mata dari yang sebelumnya dengan yang ada sekarang ini. Dan itu berbahaya, Pak Dir. Nanti di pilkada nanti ini harus berpikir keras Pak Bupati untuk maju lagi. Kalau dalam waktu yang singkat ini saya kira agak susah. Dia harus ada pola lain dan dia berpikir keras bagaimana caranya untuk menghilangkan perbandingan seperti itu. Iya. Baik. Itu pertama, Dir. Baik, sahabat dan sobat TVSO. Memang menjadi sangat wajar ketika Pak Dr. Ilham Sasiken ini terbebani. Karena sebelumnya ada bupati profesor yang sangat berprestasi, mampu menghadirkan bantuan-bantuan dari luar seperti dari Jepang, bantuan-bantuan APBD yang sangat sistematis ya yang didapatkan Bantaeng, dan terlihatlah karya-karya itu sampai hari ini. Baik, Pak Direktur, kalau
kita melihat sisa waktu ini, kalau misalnya Pak Ilham Saasikin ini tidak mampu meningkatkan kerja-kerjanya sebagai bupati, dalam arti kata misalnya menciptakan apalagi istilahnya ikon-ikon baru, seperti apa efek politiknya ketika berhadapan dengan keluarga Nurdin Abdullah itu sendiri yang sangat berpotensi muncul menurut kajian kita. Dan apa yang harus dilakukan dia untuk bisa menghindari kekalahan itu ketika berhadapan dengan gerbong Nurdin Abdullah yang sangat potensi muncul. Ya. Yes, yang harus dilakukan Pak Bupati adalah harus berkoalisi dengan Keluarga Nurdin. keluarga Nurdin Abdullah. Itu solusi yang paling tepat. Karena kalau dia mau mengejar prestasi, itu sudah lambat. Itu sudah lambat dan susah. Nah, kalau tidak dilakukan pendekatan rekonsiliasi dari awal dan kekuatannya Pak Nurdin ini membangun sebuah rekonsiliasi perlawanan, itu menjadi sebuah bumerang bagi bupati. Apalagi di sana muncul beberapa dari anggaplah wakilnya Jawa mau maju, itu kan pecah konsentrasi basis nanti di situ. Nah, menurut saya seperti itu. Langkah pertama solusi ya harus gabung dengan ini supaya menutupi ini. Kalau tidak, itu berbahaya bagi incumbent dan sangat mudah dikapitalisasi isunya karena masyarakat sisa diperhadapkan dua gambaran antara pemimpin era Nurdin Abdullah dengan eranya Pak Ilham Saasikin seperti itu. Dan Bantaeng ini adalah daerah yang sangat termasuk pemilih cerdas di situ lebih dominan dan mereka sangat pro perubahan. Itu makanya harus hati-hati mengelola ini. Untuk prestasi saya kira yang monumental semakin susah untuk dia kejar Pak Bupati. Dia sisa harus bekerja bagaimana mempertahankan posisinya dengan harus cepat merangkul potensi yang bisa menjadi lawan kuat bagi beliau. Wah. Jadi Pak Direktur, kalau kita melihat Nurdin Abdullah dengan kreativitasnya menghadirkan anggaran-anggaran untuk pembangunan di Bantaeng, apa itu sulit diikuti Pak Ilham Samadul kacamata kita? Apakah memang faktor kemampuan Ilham Saasikin ini yang tidak mampu mengikuti jejak Nurdin Abdullah menghadirkan anggaran-anggaran dari luar, APBN lah misalnya, atau memang tipikal kepemimpinan ini yang memang tidak mengarah pada strategi pembangunan? Apakah yang mana lebih dominan terlihat menurut kita di sisi atau di karakter seorang Ilham Saasikin ini, Pak Direktur? Ya, sebenarnya beliau ini punya kekuatan sebenarnya untuk menghadirkan dukungan dari luar. Cuma orang yang diajak masuk di Bantaeng itu akan berpikir. Kenapa? Karena sudah ada patron di situ. Ada patron anggota DPR RI yang dalam hal ini orang tua beliau dari Partai Gerindra. Ya, pastilah gambaran anggota DPR lain dibilang tidak perlu kita masuk di situ. Karena kan nanti sia-sia penggalangan basis kan seperti itu. Jadi Pak Bupati ini akan bersandar sepertinya bersandar penuh kepada satu anggota DPR RI. Nah, ini yang menjadikan daerah ini agak susah sebenarnya untuk mendapatkan perhatian besar dari anggaran pusat. Nah, kemarin kan Pak Nurdin membuka lebar itu, membuka lebar siapa saja dia kasih ruang masuk di Bantaeng seperti itu. Jadi bahkan bukan dari Sulsel 1 itu masuk di situ kan begitu. Begitu pula dari keahlian negosiasi beliau di kementerian. Saya mengikuti perjalanan beliau, anggaplah Prof Nurdin dulu. Memang
tidak setiap minggu dia harus tinggalkan Bantaeng. Itu cara untuk melakukan agenda negosiasi kan begitu. Harus memang rajin jemput bola. Nah ini kalau ada bupati hanya standby menunggu bola saja, itu saya kira agak setengah mati. Nah kreativitas itu sebenarnya yang dibutuhkan. Kreativitas itu dibutuhkan untuk kekuatan negosiasi, dan harus rajin dan harus cepat mengambil peluang. Begitu pula dengan negosiasi, dengan kreativitas negosiasi dengan pihak-pihak swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apa yang terjadi di sana, anggaplah ada kawasan industri Bantaeng, itu masih bagian dari karyanya Pak Nurdin Abdullah dulu, kan begitu. Nah, kalau itu dilanjutkan beliau, sebenarnya itu juga nilai politisnya itu sebenarnya tidak ke Pak Bupati sekarang. Paling yang ada adalah nilai ekonominya. Iya, tapi masyarakat akan menilai bahwa ini prestasinya akan dikenang seperti itu. Itu yang susahnya ini di Bantaeng ini. Makanya memang harus berpikir keras Pak Bupati di sana. Dan kalau terjadi kekuatan head to head antara kekuatan lama, kekuatan Pak Nurdin Abdullah dengan ini, itu bisa rawan sekali. Itu rawan sekali di sana itu, ya kan. Kecuali kalau beliau mendesain banyak kandidat di sana muncul 3 sampai 4 paket, nanti bisa mungkin lebih enak agenda-agenda mobilisasinya kan seperti itu. Iya. Cukup Pak Direktur? Atau masih ada mau ditambahkan untuk kedua kabupaten ini? Ya, saya kira cukup. Baik sahabat dan sobat IPISO, Bapak Direktur Eksekutif Lensa Indonesia Bapak Sugianto Patregara telah menggambarkan 2 kinerja dan peluang Bupati Jeneponto dan Bupati Bantaeng. Beliau saya pikir sudah sangat jelas memberikan gambaran-gambaran perbedaan di masa kepemimpinan Bupati sebelumnya dengan di masa kepemimpinan Dr. Ilham Shah Ashikin saat ini. Memang paling berat itu adalah melanjutkan apa yang telah berhasil dilakukan pendahulu kita. Itu yang berat. Apalagi kalau bupatinya tidak gigih dalam berjuang untuk melanjutkan apa yang terbaik di masa sebelumnya, atau ingin melampaui pendahulunya. Dalam arti kata juga menciptakan ikon-ikon yang bisa dikenang. Jangan sampai Pak Ilham Shah ini berakhir, ikon-ikon yang ada di Bantaeng itu masih karya dari pendahulunya Nurdin Abdullah. Terima kasih Pak Direktur. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.